Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk mengambil iktibar, pelajaran dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat Al-Quran adalah merupakan kalamullah, firman Allah. Adapun ayat-ayat kauniyah adalah alam yang terkembang, yang bak kata orang awak alam takambang menjadi guru. Hendaknya peristiwa alam yang kita saksikan akhir-akhir ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Coba Ustadz, anak-anak yang di belakang itu bisa Para jamaah sekalian rahmati oleh Allah, sampai hari ini kita belum lepas daripada mendengarkan berita duka dari saudara-saudara kita. Karena cuaca hujan hari ini masih terus berlangsung dan terjadi peristiwa banjir bandang susulan. Baik di Aceh, di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah, selaku hamba Allah yang dikaruniakan memilih Islam sebagai agama, kita bersyukur karena Allah menciptakan kita di dunia ini tidak dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah, tanpa panduan. Maka Allah berikan Al-Quran sebagai pedoman tuntunan hidup kita, sebagai pelajaran agar kita tidak tersesat jalan. Seperti mana doa yang selalu kita panjatkan, yang apabila doa ini tidak kita minta di dalam solat, maka doa kita, solat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bapak sekalian rahmatullahi oleh Allah, maka wajib bagi kita kaum muslimin yang ingin menempuh jalan yang lurus, pulang ke kampung akhirat. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kampung kita bukan di Indonesia, kampung kita bukan di Pariaman, bukan di Pekanbaru, tetapi kampung kita adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat nenek moyang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam. Di mana beliau diciptakan? Di surga. Di surga itulah kampung halaman kita. Ya. Ni nak kita pulang kampung bersama Allah. Ni nak. Nah, kita nak pulang kampung nak naik cindo mato. Ada auto cindo mato le. Ya, kita nak pulang kampung ni auto KMS le. Kita nak pulang kampung ni auto Purnama Raya. Kita pulang kampung naik jalan berupa masjidnya Allah. Maka saya himbau kepada dunsanak saya, kaum muslimin dan muslimat, mari kita babaliak ke surau. Bapak sekalian rahmati Allah,
Petunjuk hidup kita tidak cukup hanya sebatas Al-Quran. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. فَإِن تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu urusan agama, ini baik atau buruk, ini benar atau salah, ini halal atau haram, kita berbeda pendapat tentang hukum itu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Ya Pak Ibu, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Mana pendapat yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itulah yang kita ikuti. Rasul menegaskan Allah menegaskan apabila kamu berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak cukup memahami Islam, belajar Islam hanya dari Al-Quran. Harus kita menopangnya dengan hadis dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menegaskan, yushiku ayati ala nasi zaman la yabqa minal islam illa ismuh wa la yabqa minal quran illa rasmuh masajiduhum yawma idzin amirah wa hiya khurabu minal huda ulama'uhum syarru min tahti adimis sama fihim tahrujul fitnah wa fihim ta'ud minhum tahrujul fitnah wa fihim ta'ud. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah menegaskan akan datang suatu zaman di tengah kehidupan manusia di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Pak, Islamnya tak pudar, Islamnya tak hilang, Islam tetap akan ada. Tetapi dalam sebuah negeri, dalam pribadi kaum muslimin, ada orang yang KTP-nya Islam, hanya KTP-nya yang Islam, tapi perangainya lebih parah daripada Yahudi lagi. Solat indah, bampok rajin, itu orang Yahudi namanya itu. KTP lah Islam, ya, bampok dah kayak surau, indahnya tergerak hati untuk solat lain, ya. Mandang azan, berkumandang azan, situ orang azan, situ orang azan, situ orang azan. Nanti kau sibuk bampok je lagi. KTP lah Islam. Ya. Tapi kalau cari yang bampok tu bukan orang-orang gilo, bukan orang-orang pandia, bukan pajak ketek. Lah jadi laki orang, lah jadi ayah orang. Lama bampok tak tergerak hatinya mendengar azan lagi. KTP lah Islam. 7 keturunan Islam. Tapi banyak orang Islam kini yang solat bila takana. Hari Jumat solat, hari Sabtu indak. Jumat solat, Jumat siang solat, asarnya indak. Kira-kira ada enggak orang Islam yang bantu atau Pak Ibu sekalian? Solat bila takana. KTP Islam, ya. Akan datang suatu zaman nanti seperti hal itu. Di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi hanya lahiriahnya saja Islam. Ya, ruhnya, nilai-nilai Islamnya hilang. Contoh, Indua KTP lah Islam, pai pengajian pakai jilbab, pai baralek pakai jilbab, pergi ke pasar pakai jilbab, karajo, pergi ke kantua pakai jilbab, menyapu halaman sarua pontong lakinya dipakainya. Apa ini sakit utak namanya kau. Ya. Habis sekalian. Kau ada pun yang berjilbab, karuduang, berkabek-kabek, bangsusan jalan kerah baju, asrawa sampik, serawa lejin yang dipakai. Badan lah tak jalai jumbo, serawa lejin dipakai. Cuma serawa lejin tu laki ibu suruh pakai bak bantuannya. Serawa sampik lejin tu yang karet tu suruh laki pakai bak bantuannya oleh seksi. Lain menggoda. Bako banyak padu siang pakai serawa lejin. Tu dek banyak itulah. Dek banyak itulah wanita ko banyak dan karena ko. Basam bab panggaan bana badan tu bantu aku. Bab agiah bana ke laki orang. Hingga akhirnya balaki di rumah, balaki lo di luar.
KTP lah Islam. Lai orang Minang, mohon maaf, amu nak mencaci orang Minang doh. Amu nak banci je orang Minang doh. Berulang-ulang bersampaian Bapak Ibu sekalian, saya bangga menjadi orang Minang walau lahir di Medan. Karena hanya orang Minang yang punya falsafah adat berseni syarak. Syarak berseni kitabullah. Syarak mengatur adik memakai. Jadi kalau ada orang Minang sholat belum takana, bukan orang Minang tuh, kabau. Kok ada orang Minang bampok. Kami nak berjudi Ustaz, cuma yang kalah membaca talua tuh, kabau waang tuh. Kami nak berjudi Ustaz, cuma yang kalah membaca talua, judi tu. Lagai nak mengerti jual. Tu makanya mengaji ke surau dan bampok je ke rajo. Ndak di siko orang itu lupa, di luar situ orang itu. Nanti bawa kini kau orang elok sedenya kini kau. Ya kan baik, Bu? Nanti bawa kini kau orang elok, kau nak tibur, kau nak eloknya, nak kan tibur orang kini menengah kaji kata. Ya? Mudah-mudahan suara miku sampai ke lapo-lapo yang orang-orang bampok tu yang masih pakak telingonya tu. Ya? KTP lah Islam. Ya, Bapak sekalian. Jadi kalau ada induk-induk padusi Minang keluar rumah tak berjilbab, bukan padusi Minang tu, padusi kabau namanya tu. Jangan mengaku-ngaku orang Minang, buat malu. Kok ada padusi Minang tak berjilbab di luar tu, jangan mengaku Minang, buat malu. Padusi Minang beradai. Adik padusi Minang dari siko isinya gua. Kitabullah Al-Quran. Nah hari kini itu nanti jadi gini. Bakok negeri yang mayoritas Islam terbesar di dunia, musibah silih berganti datang. Ya. Begitu pula di Aceh dengan gelarnya Serambi Mekah. Pudu dibuai Allah tsunami 2000 ampe. Kini baulang balik. Di kampung awak Piaman Jogja Padang. Di Kanai Gampo 2009 Gunung Tigo. Roboh tumbang Gunung Tigo tu tabanam kampung di pertemuan tu. Sebulan 2 bulan sudah Gampo, yo ndak ada orang baralek borgen di kampung doh. Sebulan 2 bulan sudah tu baliak gila orang kampung awak le. Kau ndak borgen baralek baala bantuannya beko kecil orang. Ya. Pak Ibu, kalau di Medan banyak diskotik. Di Medan yo banyak diskotik sebab di Medan tu banyak orang kafir. Imbang antara orang Islam dengan orang Kristen. Dibuat diskotik dalam ruangan. Diskotik, pub, karaoke. Dalam ruangan kok manga-manga orang tu kok mabuk gai, kok manga-manga gai, tidak nampak orang di luar. Tapi di kampung awak, diskotik berserak-serak gini. Bila tu? Waktu orang baralek di kampung. Bila tu? Waktu patang mukui. Ba bantu pentas, Pak. Ba pentas orang patang mukui bantuannya. Pakai lampu disko atau lampu bantu agak? Pakai lampu disko. Lagunya. Din-din pa din-din. Ale di kampung soal bahasa Inggris lu nggak tahu diuntuang. Bayangan. Nggak elok bantuannya lagi gaya orang kampung awak gini. Mohon maaf kok. Pak, yang kecil ambo fitnah kok Pak. Yang kecil ambo fitnah gini kok. Yang orang baralek bantuannya fitnah kok. Coba cak saksikan apa baralek dusa anak di kampung bantu tu ndak aleknya. Batuan nak mengaku orang Minang budaya orang Kapi yang wak bangga-banggakan. Budaya Kapi yang wak bangga-banggaan sampai tengah malam bahkan sampai malaki pagi orang baralek baorgen-orgen. Alun pakaian penyanyinya. Ba bantu pakaian penyanyinya oleh. Ba bantu pakaian penyanyinya. Nam penyanyi organ tunggal tengah malam tu pakai jilbabnya.
Pakai baju kurangnya. Dak caliak nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bodoh kandung, nak caliak baralek tu. Ya. Dan sekalian, semestinya yang awak orang Minang kok Pak yang lebih elok dibandingkan orang lain. Sebab yang punya falsafah itu cuma orang Minang Pak. Semestinya orang Minang kok jadi contoh bagi orang lain. Dek cuma orang Minang yang punya falsafah tu adai basandi jo sarak. Sarak basandi jo kitabullah. Sarak mangatu adai memakai. Alhamdulillah kini ramai pengajian awak gini. Solat berjamaah mungkin ada musajid taisi. Pertanyaannya, di mana generasi muda awak Pak? Kecil orang awak anak di pangku kemenakan dibimbing. Ma anak kemenakan awak yang SMP, yang SMA, yang pemuda, yang remaja gini Pak. Coba Pak cari lihat. Di mana pengajian anak kemenakan awak yang pemuda, yang remaja? Di mana pengajiannya Pak? Leado. Mohon maaf, sana ambo orang PKDP, ada suka orang PKDP. Persatuan Keluarga Padang Pariaman, ada Pak? Ledo pengajian Pak, orang PKDP? Sebulan sekali paling enggak? Ada enggak? Alhamdulillah, pertanyaannya, ada enggak pengajian remaja pemuda PKDP? Ada enggak Pak? Pengajian remaja pemuda PKDP? Makanya tidak heran kini banyak remaja yang tak tahu sholat. Contoh, survei sudah saya lakukan. Ketika saya ceramah di sekolah-sekolah, saya buat survei. Dari satu sekolah itu saya tanya, mau tidak kalian pindah agama? Saya tawarkan anak sekolah itu, mau tidak pindah agama? Keluar dari agama Islam, pindah dari agama Islam. Sebab agama Islam kok banyaknya pantangannya. Iko tidak bulia, itu tidak bulia, iko tidak bulia, itu tidak bulia. Sado tak boleh aja. Pindah agama lain. Kau nak mau ditagahan. Saya pancing anak tu. Mau tak pindah agama? Tak mau. Mau tak beragama Islam sampai mati? Iya. Ayo berdiri semuanya. Sado murid badi tagak sadonya Pak. Setelah tagak sadonya yang nama Islam tu, yang nak nama pindah agama, saya tanya. Yang tak solat subuh duduk. Nyaris 50% murid sekolah tu duduk ndak solat subuh. Menunjukkan apa? Banyak orang tua hari ini hanya beria-ia membangunkan anaknya di waktu jam sekolah. Tapi tak banyak orang tua yang membangunkan anaknya waktu solat subuh. Orang tuanya telah durhaka kepada Allah dengan amanah anak-anak yang mereka biarkan tidur anak ketika waktu subuh. Orang tuanya pergi ke masjid, tapi anaknya dibiarkan tidur waktu subuh. Tapi waktu jam sekolah, Masya Allah, anaknya bisa mandi, anaknya bisa rapi, anaknya bisa bangun, tidak terlambat sekolah, diantar ke sekolah oleh orang tuanya. Pertanyaannya, ada tidak yang ke masjid seperti itu orang tua membawa anak-anaknya, Pak Ibu sekalian? Mohon maaf Pak, di komplek kok RT atau RW Ustaz? RT. Di RT kok ada gereja Ustaz? Ada gereja. Orang Islam semuanya ini. Masya Allah. Nama masjid kita apa? Syekh Burhanuddin. Aku yakin waktu subuh pasti panuah mustajib kau. Ya Pak? Waktu subuh pasti panuah mustajib kau. Dia menghormati Syekh Burhanuddin. Jadi Syekh Burhanuddin itu jangan kita banggakan namanya saja. Ajarannya yang kita amalkan. Kita bangga di kampung awak ada tuanku salihah. Bangga enggak awak orang kampung awak ada nama tuanku salihah? Bangga enggak? Namanya tuanku salihah. Kalau orang saleh pasti enggak pernah tinggal solat. Betul enggak? Kalau orang soleh pastinya berjamaah solat 5 waktu bagi laki-laki. Betul enggak? Pertanyaannya, kalau memang awak kagum jo tuanku salihah, kagum jo Syekh Burhanuddin, lepan mana usaji awak Syekh Burhanuddin kau waktu sebuah. Kamu orang-orangnya, awak mengaku umat Nabi Muhammad
Salawat kepada Nabi. Kita peringati hari kelahiran Nabi. Kita buat maulid Nabi. Cukupkah cinta kepada Nabi memperingati hari kelahiran Nabi? Tetapi ajaran Nabi tidak kita amalkan. Pak Ibu, Nabi Muhammad SAW manusia yang pertama kali memasuki pintu surga. Dibandingkan nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam yang pertama diciptakan, tetapi Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir yang pertama masuk surga, Pak. Karena apa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad mengemban amanah dakwah Islam ini, Pak Ibu sekalian. Tapi ketahuilah, Nabi Muhammad SAW orang yang dijamin masuk surga, tapi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW meninggalkan sholat berjamaah sekalipun. Bahkan di medan perang sekalipun, Pak Ibu sekalian. Bahkan di medan perang sekalipun. Pak Ibu, Bapak-bapak, sholat di medan perang dengan berjamaah, apa taruhannya, Pak? Apa taruhannya, Pak? Taruhannya nyawa. Sholat di medan perang dengan berjamaah taruhannya nyawa. Tapi Nabi yang dijamin masuk surga dengan para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau dalam kondisi perang sekalipun. Pertanyaannya, iya wak pengikut Nabi Muhammad kok? Ya? Iya wak ingin masuk surga kok? Siang wak tiru? Ya? Yang awak tiru Ustadz Erwin atau Nabi Muhammad SAW? Ingat, Ustadz kok, tuangku kok, buya kok, kiai kok kece orang kiai, kok kece orang buya, kok kece orang tuangku. Ya? Ingat, ba'a ka ba'a, nan buya kok, nan tuangku kok manusia. Manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Ustadz bisa benar, bisa salah. Tuangku bisa benar, bisa salah. Buya bisa benar, bisa salah. Tapi Nabi Muhammad tidak akan pernah salah. Karena Nabi Muhammad bersifat maksum, dijaga oleh Allah. Jadi awak, Pak, mohon maaf, jangan fanatik kepada guru. Jangan fanatik kepada guru. Guru awak tu manusia jo. Kok batua guru tu ikui. Kok salah guru tu ingean tinggal jangan diikui. Kok ndak saking fanatiknya awak salah guru tu awak ikui jo le. Contoh, Pak. Ini kisah. Kisah di Malaysia ada sinetron namanya film Walid. Ya Pak Ibu? Ingat film Walid? Ya? Orang yang berkedok ulama dengan jenggotnya, dengan jubahnya, dengan sorbannya, dia memperbodoh jamaahnya. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya. Hingga dia mencari wanita-wanita. Hei para wanita, kalau ingin mendapat berkah, mendapat rahmat, mari nikah sama Walid. Walid nak Dewi. Hah? Apa katanya? Ya, Walid nak Dewi. Karena fanatiknya jamaah Walid ini, walau pak amal si Walid sase, tapi dia akal awak nak digunawan, awak iyo kan jo kecek si Walid nan sase gua. Bahkan ada seorang laki magiah bininya ke Walid, diserahkannya bininya ke Walid, aku bini ambo korbankan. Ambo salangan bini ambo selama 3 hari. Disalangannya bininya ke Walid selama 3 hari. Setelah itu dipakainya balik. Oh, kok istri ambo dapat berkah kok. Baka buntungnya si Walid itu. Kok dapat ambon jadi Walid endaknya tuh. Jadi jangan terpadaya dengan penampilan. Pak, Ibu, ambo nak menyinggung orang lain, ambo menyebut diri ambo sebagai contoh kok. Janggui kok nak jaminan kok. Songkok kok nak jaminan kok. Kealiman awak nak jaminan kok.
Kadang banyak orang gini dengan kedok ulama untuk apa? Mencari keuntungan. Dipabodohnya orang kampung. Dipabodohnya orang kampung untuk apa? Untuk keuntungan pribadinya. Oh, kau dak berjaket kambo beko, kualat beko. Ndak dapat sepaat beko. Makanya kayonya surang waktu orang berjaket, kainyonya berjaket orang sadanya. Dipabodohnya orang kampung. Banyak ulama-ulama Yahudi bantu tu kini Pak Ibu sekalian. Jangan mengaji kanan lain, jangan mengaji kanan lain beko sasek. Dia apa? Nyo takui murid-murid itu cadia. Kalau lah cadia jamaahnya tinggal. Nasutai sasek ko. Maka menilai ustaz tu batu atau tidak, acok-acok buka Al-Quran, Pak. Aku ndak pertanyaannya, barangkali awak buka Quran, coba jujur awak. Barangkali awak buka Quran kau. Lah ada rutin awak buka Quran. Pertanyaannya, Quran kau abu bahasanya kau. Lah mengerti awak isinya. Lah mengerti Pak isi Quran kau, Pak? Ah? Maka wajib awak baca terjemahannya. Dek awak kau bukan orang Arab. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga patah-patah lidah awak. Kemana kamu? Oh, ambo nek tak kali cek. Nah, kata siapa dulu tu? Dan ada drama di radio naik ke Jakarta nek tak kali cek katanya. Ya. Jadi kalau kita ingin Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita harus membaca Al-Quran dengan terjemahannya supaya apa? Supaya jangan awak dipabodoh-bodoh orang yang berkedok agama. Di Malaysia, Pak. Waktu itu aku di Malaysia. Ada aliran sasek di Malaysia tuh. Ya. Gurunya tuh disembah seperti kan Tuhan. Batu dibasuh kaki gurunya, sisa air basuh gurunya itu diminum dek jamaahnya untuk mengambil berkahnya gurunya tuh. Coba bayangkan. Pak Ibu, mambiak berkah air basuh kaki guru, supaya dapat syafaat awak di sarugo beko di akhirat keceknya. Maka awak hati-hati, jangan dipabodoh je orang yang berkedok agama, Pak. Termasuk saya tu, yo termasuk ambo. Jangan percaya sepenuhnya kecik ambo. Kalau kecik ambo bertentangan dengan Al-Quran, jangan pakai joleh. Kau kadang banyak. Nan guru mau tahu, oh ambo bisa tabang siko, bisa tabang situ. Solat asar, beko di Makkah. Solat zuhur di Madinah. Percaya juga tu. Ambo bisa berjalan di THI. Ambo nak tahan janggu, ambo tak bisa diguncang jola diang. Sianya. Oh, ambo hantar bumi kau tak campak orang 10 lah. Ambo kau kebal. Tak mempan ditembak. Tak mempan jola diang. Sianya dibandingkan Nabi. Nabi itu bak Quran langsung dari malaikat Jibril ke Nabi itu. Tapi Nabi tak punya ilmu kebal. Ilmu kebal dari setan. Tak ada ilmu kebal tu bak dari setan tu. Nabi digado anak ketek jo kerikil jo batu badarah Nabi itu. Nabi pai parang kane panah gigi pan Nabi patah gigi Nabi. Nabi itu iko ada uplo ustaz di zaman kini lai kebanyo ubili setan. Oh, ambo dak sembarang dapat ilmu kau doh. Ambo dapat ilmu kebal kau zikir ambo 100.000 kali. Allah, 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 Allah. Tak sembarang-sembarang mendapat ilmu kau dah. Ambo solat 1000 rakaat. Gayanya. Ambo solatmu dari musaji kau dah. Solat ambo di ruangan tertutup. Api cayo lo wak yang bantu tu, ndak andi awak tu.
Hati-hati, Pak. Karena Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 32, ittakhadhu ahbarohum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, ahli-ahli ibadahnya menjadi Tuhan selain daripada Allah. Bahkan orang yang berkedok ulama, orang yang berkedok alim ulama, orang yang berkedok ahli dalam ibadah bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah. Kapan itu? Bila ulama ini menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Umpama Allah sebutkan air ini halal, kata ustadznya ini air haram. Kemudian kata Allah ini haram, kata ustadznya itu halal. Apa yang diharamkan Allah dihalalkan oleh gurunya. Apa yang diharamkan Allah dihalalkan oleh gurunya. Dan ketika kalian mengikuti pendapat guru kalian yang bertentangan dengan pendapat Allah, maka guru kalian telah menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman kini, Pak, banyak yang orang Islam hanya tinggal KTP-nya saja lagi. Bagaimana mungkin awak kagum dengan guru-guru awak? Awak kagum je tuanku Salih. Tidak salah dah. Ancak kagum je ulama. Awak kagum je Syekh Burhanuddin. Tidak salah dah. Rancak ulama. Pertanyaannya, ilmu tuanku Salih, ilmu Syekh Burhanuddin, awak karajuan tidak? Yang pasti tuanku Salih, Syekh Burhanuddin pasti tidak pernah tinggal solat, Pak. Pertanyaannya kadang orang yang pakai ilmu kebal kok diambil Quran. Diambil Quran, difotokopi. Kadang dibetul itu peta-peta bentuk domino, wow, bentuk TTS, bersimpan naik saku supaya awak tidak sasek jalan, supaya awak kebal, batanam iko. Wah, Masya Allah, setan tuh Pak Ibu sekalian. Bagan tuang raja-raja di kamar awak fotokopi itu wah aku karateh wah supaya nak masuk izin, supaya nak masuk ubilih. Ubilih nak takut dengan tulisan tu sebab apa? Nan membuat kau nak gantung kau samu ubilihnya sumbayang indak. Sumbayang indak jimat dipakai. Galak ubilih tu. Wang takut kena jin, wang lakian karateh di pintu tu wah. Wangnya sembahyang indah dah kecil ubilih. Tele wang kemah cik ubilih. Ada karate fotokopi. Masukan dalam laci untuk menggalih. Dia makan nasi wah. Masukan di laci supaya wah pitih wang tak hilang. Lebaka wak tu. Di zaman kini masih percaya jawab cerita-cerita tahyul. Cerita-cerita bohong. Dek masuk itulah Nabi Nuh kaumnya tu dibanam oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Ibu sekalian. Maka masyarakat muslimin dirahmati Allah dengan peristiwa musibah bencana di nagari awak. Pada hakikatnya ya, bukan berarti orang yang timba musibah itu adalah ahli maksiat. Ya, sebab kalau musibah tiba, Pak, kalau musibah datang, tidak hanya yang menjadi korban itu orang-orang yang zalim. Bahkan orang-orang soleh sekalipun akan menjadi korban. Karena apa? Karena kemaksiatan telah merajalela. Maka orang-orang soleh pun akan menjadi korban. Karena apa? Tidak berani menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak berani mengajak yang benar. Dan tidak berani mencegah yang mungkar. Contoh Pak, contoh. Ketika azan berkumandang, apak berangkek ke surau. Sedang berjalan ke surau, nampak orang bampuk di lapau. Ya? Dek nan bampuk di lapau kosana awak, agamanya Islam, awak ke majak, jo.
Bantilah dulu jo. Ke Sarawak dulu jo, solat lu. Kecik aja ko soal limbanawang. Awak majak ke surau soalim keciannya, bukannya mau terima kasihnya. Berani dah awak kecian. Ajo kecian mau soalim, ajo sok kapi aja. Aduh. Orang Islam diajak ke surau berang. Tak bersyukur awak tu orang manja awak kebaikan. Kok kini Pak, ada tak bantu tu? Diajak ke surau berangnya, ada tak? Cuma kan aneh tu orang Islam 7 keturunan. Orang Minang 7 keturunan. Diajak ke surau, takut nyom ke surau. Tapi kalau ke lapau, tiap hari baik si absen di lapau tu. Hebat lo lapor pada surau lai. Lai orang Minang jo tu lai. Kabau. Ke lapau tak pernah absen. Bukan tak boleh ke lapau Pak. Silahkanlah ke lapau. Kok minum kopi gai, kok mota gai, kok bampok gai, kok main batu domino gai, bakoa gai. Tapi kalau tak ada azan, tinggallah lapau tu sebentar. Sebentar je tinggalnya. Tinggal lapau sebentar. Minta je orang kadai. Jo, tolong tunggu nasi apa, tudung nasi. Mangga tu? Batu kuah tu, tolong tutui je tudung nasi. Jangan bawa-bawa dak. Kami nyambung sudah kau leh. Sudah ngasih main kuah Pak, kadang azan, berhenti dulu. Supaya tak berulang, ambil tudung nasi, tutui. Aku kabar sambung balik. Sudah solat berdoa, ya Allah. Tunjukkanlah kasih sayangmu ya Allah. Sudah 5 hari kau mau main kuah kalah tarikh membaik talu ya Allah. Pitih mulah lindang kau ya Allah. Pitih belanjo bini ambo bertagadayan kau. Untuk membaik talu deklah kalah 5 hari kalah batu turik main batu kuah kau ya Allah. Kalau kau menangkan ambo kini ya Allah, ambo bersyukur kepadamu ya Allah. Kira-kira Pak, doa orang kau dikabulkan Allah enggak? Dikabulkan Allah enggak? Bagi kira-kira. Dikabulkan. Jangankan doa orang yang bampok kok Pak. Doa ubilih juga dikabulkan Allah tuh. Ubilih minta panjang umur untuk menggoda umat Nabi Adam gua. Dia ya Allah panjang umur karena ubilih hanya untuk menggoda manusia. Allah kabulkan doanya. Apalagi cucu ubilih kau tadi. Apalagi cucu ubilih yang bampok kau, cucu ubilih kau yang bampok kau. Tak tahu waktu sembahyang, tak tahu mengaji, bampok tiap hari. Kau nak bampok tiap hari gilonya. Atuh. Sembahyang bila takkan aja, bekolah tangguang. Sudah tu mati yang baru tangguang sudah tu leh. Kalau dipikir-pikirlah barau muawak kini. Lah barau muawak kini. Atur renungan bagi kita bersama Bapak Ibu sekalian. Ini awak berada di akhir tahun Masehi. Sebenarnya tidak ada istimewa tahun Masehi ini Pak Ibu sekalian. Karena tahun Masehi ini tahunnya orang-orang kafir. Tahun awak, tahun apa Pak? Hijriyah. Tapi lucunya di negari awak kok. Tahun orang kafir itu banyak loh orang Islam yang merayakannya. Pokok celir tuh. Menjelang tahun baru orang menjual trompet di Labuah. Betul tak? Menjual trompet. Yang membuat trompet agamanya. Yang membuat trompet agamanya. Yang menjual trompet agamanya. Yang meniup trompet agamanya. Yang merayakan tahun baru agamanya. Islam KTP mental orang kafir. Menunggu jam 12 malam. Kalau jam gadang tu kan ada jam gadang tu Pak. Tepat jam 2 malam teng. Langsung tu. Manggaleh tu jangan ban orang kapi awak galehan. Banyak galeh lain. Ya. Sama seperti orang yang menggaleh arak di kampung dalam di bawah tu, pasar bawah. Lihat tahu Pak Ibu sekalian? Di pasar bawah kampung dalam tu,
Jalan apa namanya itu? Jalan Juanda. Orang menjual arak kiri kanan. Pertanyaannya, agama yang menjual itu tuh, agamanya. Orang Islam tuh. Jangan mengecek jo ibu lai. Sumbiang muncung ibu bayi menjawab jo ke ibu tadi. Iya, menjawab jo tadi mendengar tadi. Beko Allah cabut lidah ibu buku bu. Kau ngaji nak bergagarah dah bu. Jangan biasuan otak di lapo jeng surau kau bu. Kare hati ibu buku. Udah ketujuh bu pulang dia lali. Lah barau mu nak taubah jo perangai wak le. Manjawe jo muncul untuk orang Yahudi. Tadi. Ngan batu dia gak tahu supaya ingat awak supaya nak terjadi yang kesalah tu. Manjawe jo le. Bila kata ubah lai. Baik tu karehnya hati. Betul lah kecil pepatah tu. Kecil teranjak-anjak. Besar terbawa-bawa. Tua. Bau baju pun indah li perangai tu lai. Lah tua nak berubah je perangai lai. Mengaji dianggap bergarah je lai. Agama pun tak buat untuk main-main bu. Kok sekali dua kali mau dangat dia mau santai, aku taruh menjawab je muncuang tu. Ujung nak kena stroke muncuang tu sudah kolej. Bu, Allah tu tak lalok bu. Allah tahu sia hati awak tu Allah tahu tu. Ambo siko bukan menjual ubek ambo siko. Dia tahu perangai awak selama kau salah, tak mengerti jole, kare hati jole. Sebab kalau tak baik kau pak, tak sadar awak kau selama kau pak, nak awak awak anggap tak hal yang salah, wah biasa je itu, biasa je itu. Barale anak awak nak sembahyang dek suntiang, biasa je itu, dia tak punya utak. Dek barale tinggal solat, lai orang Islam jo tu itu. Para lulu gencu dah bersolat lai. Betul Ustaz, karihna kaji Ustaz kau, berang-berang Ustaz. Nak kaji kau nang kareh bu. Hati ibu tu yang kareh. Ya. Ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum wa hiya kal hijarah. Maka setelah itu hatimu akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu lain. Hatinya lebih keras dari batu. Surah Al-Baqarah 74. Dia tahu kesalahannya, tak tahu sadar jole pak. Bahkan mungkin orang Islam 7 keturunan santai jo meninggal solat leh. Ya. Aku pak ibu sekalian rahmati oleh Allah. Jadi musibah bencana kini terjadi pak ibu sekalian. Tak lain tak bukan karena cuaca, bukan karena alam, bukan karena musim hujan. Tetapi karena dosa dan maksiat kita. Bakok kita lo nang kana Ustaz. Amboy lelok jonya Ustaz. Ya. Berkatalah Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah. Ya Rasulullah, akankah negeri sebuah negeri ditimpa musibah sementara di negeri itu ada orang-orang soleh? Di negeri itu ada orang-orang soleh ya Rasulullah. Akankah negeri itu akan ditimpa musibah? Apa kata Rasulullah? Ya, negeri itu akan timpa musibah walau banyak orang soleh. Kenapa? Karena sudah merebaknya kemaksiatan. Orang soleh banyak tapi maksiat merajalela. Padahal kata Rasulullah, kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu.
Kalau tidak berani dengan tanganmu, rubah dengan lisanmu. Tidak berani rubah dengan lisanmu, benci dalam hatimu. Dan ingat, benci dalam hati, tidak berani menegur, itu tanda lemahnya iman, Bapak Ibu sekalian. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nah, Allah timpakan musibah hari ini agar kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Bahwa sesungguhnya setiap perbuatan maksiat kita, ingat, Allah itu tidak lengah, Allah tidak tidur. Kata penutup saya sampaikan firman Allah surat Al-An'am ayat yang ke-44, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Apa kata Allah? Dan ketika mereka melupakan ayat-ayatku, ketika mereka melupakan perintah dan laranganku, perintahku mereka tinggalkan, laranganku yang mereka kerjakan. Apa kata Allah? Aku bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Jadi Pak, kok ada orang solat bila takana panjang jo muanya lai. Solat bila takana kayo jo nyolai. Solat bila takana jadi anggota dewan nyolai. Itu bukan nikmat tapi azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari bampok jo lai, panjang umurnya, besok bampok jo lai, sembahyang indah, solat indah. Itu bukan nikmat hidup, itu azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika kau berbangga dengan maksiat dan dosamu, ambo nak sembahyangnya, panjang jo ambonya. Ya. Ambo nak solat kayo jo ambonya. Ambo nak solat sagan jo orang kambonya. Ambo nak solat bertambah jo bini ambonya. Itu azab yang ditunda kata Allah. Allah bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Hingga ketika kita berbangga, Allah cabut nikmat secara tiba-tiba hingga kita terdiam berputus asa. Celek Pak, galodoh ke Batang Pak, galodoh ke Batang, khususnya di Kota Padang, di perumahan komplek perumahan Lumin Park, perumahan orang-orang kayu, rumah Batingke, Oto Tigo, anak terjadi Pak, hancur rumahnya, otonya jadi sampah kini Pak. Orang kaya ko kini minta bantuan. Orang kaya tu kini butuh bantuan kini yang orang kaya otonya ampe 3 habis otonya di rumah tu. Baitulah kita Pak. Kita yang kali ko masih hidup. Jangan awak sangko ko nikmat dari Allah. Tanya diri awak. Hari ko ibadah apa yang awak kerajuan? Hari ko dosa apa yang awak kerajuan? Intinya Pak, tidak usah cerita-cerita yang lain. Kalau solat jawab tinggalkan, niscaya meninggalkan solatlah dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Dan ini merupakan menjadi perkara yang hal yang biasa di zaman sekarang ini Pak Ibu sekalian. Maka tunggulah cepat atau lambat negeri kita ini akan dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak kaum muslimin tapi hanya tinggal KTP-nya saja lagi. Banyak Quran tapi hanya sekedar untuk dibaca, tak diamalkan isinya. Banyak masjid, banyak surau, banyak musola, rancak masjid, megah masjid, pakai AC, pakai eskalator, tapi kosong dari hidayah. Tidak ada jamaahnya di waktu subuh kecuali orang-orang gaek jo nanti boyo. Itu kaitu jo. Coba tanya Kak Imam Syekh Burhanuddin gua. Pak Imam, jamaah subuh bara orang jamaah subuh Pak. Apa Imam? Bara orang jamaah subuh Pak. Lai 2 saf. Lai sasaf. Panua sasaf. Ndak jo. Cah. Lai orang Islam di luar tu tu. Lai orang Islam di luar tu tu. Lai menengah azan tu. Lai tahu jalan ke surau. Pak Ibu, ini mohon maaf. Kajian bau bukan kajian bau yang kareh Pak. Tapi banyak hati awak yang kareh selamoko. Ya, sebagai kata penutup, aku sampaikan firman Allah yang selalu aku sampaikan. Sebab ikut kunci kemuliaan awak di mata Allah Subhanahu wa taala.
Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak takut kepada Allah. Mereka memiliki hati tidak merindukan Allah. Pak, kalau awak rindu jo Allah berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tergerak hati kerinduan kita, Pak. Seperti mana kalau orang yang awak cintai, Pak, menelpon awak, nada deringnya awak tanduan nada deringnya tuh, Pak. Ya, hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, aku cewek Amboro. Ya. Bakal jaga-jaga ndak awak ngambil telepon tu tuh. Ha, sanang aja awak menangah. Pacar awak tiba, aduh dek, rindu abang dek. Lama enggak jumpa dek, nampak lama enggak telepon. Rindu awak. Ketika azan berkumandang, rindu awak ke Allah. Rindu awak ke Allah ketika azan berkumandang, Allah maimbau, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Tergerak hati awak tu, Allah yang maimbau awak walau melalui muazzin. Rindu hati awak tu. Maya apa utamuan? Dapat undangan presiden dibandingkan undangan Allah Subhanahu wa taala. Dapat undangan gubernur daripada undangan Allah Subhanahu wa taala. Maya awak kaja dulu. Ya. Punya hati ndak ada takwi ke Allah ada. Punya hati tidak ada rasa cinta rindu kepada Allah. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, lihat tsunami, lihat Golodo, lihat Gunung Merapi Malatui, mati orang pendaki gunung. Lihat banjir jalan putih, lihat rumah orang di kampung habis putih jalan, habis rumah. Bahkan di Aceh itu, Pak, banyak desa yang hilang. Hilang desa itu, Pak. Sakampung hilang. Orang kaya, orang bangsa di kampung itu hilang. Tidak ada tahu tanah pusaka lagi, Pak. Ada tidak awak mengambil pelajaran daripada itu? Kok apa orang-orang Pariaman, caliak Gampo 2009 di Padang Alai, Pak. Di Patamuan Gunung Tigo. Leh caliak, Pak. Ambo pai ketabek longsor tu, Pak, di Gunung Tigo tu, di atas tanah tu, kok rumah orang di bawah tu. Awak tagak di atas hatu orang tu, Pak. Habis kampung tu, Pak. Ada tak awak mengambil pelajaran daripada itu? Kapatang orang di Padang buat simulasi. Sebelum musibah 26 November tu, di Padang, pemerintahan Kota Padang buat simulasi penanggulangan bencana tsunami. Sampai diberitakan di radio-radio, di televisi TV Padang, ya disampaikan, ya di desa-desa, di lurah-lurah, bahwasanya nanti tanggal sekian kita akan mengadakan simulasi penanggulangan bencana tsunami. Kalau nanti bunyi sirene, jangan panik, jangan takajui, awak cuma pelatihan. Kalau sekiranya terjadi tsunami, apa yang harus kita lakukan? Ketika bunyi sirene, maka segeralah mengungsi. Guru-guru tolong arahkan murid-muridnya. Ya dibuat ya jalur evakuasi. Pernah saya lihat, Pak? Jalur evakuasi. Kemarahnya Kabuki. Ketika 1 hari itu, Pak, pelatihan penanggulangan bencana tsunami. Orang takui air laut naik Kabuki. Kiranya 26 September akan terjadi. Dari mana itu, Pak? Dari buki air itu turun kata awak. Awak camehkan tsunami. Awak camehkan tsunami gua. Awak lari ke buki. Kiranya apa? Dari buki itu air turun, Pak. Habis kampung awak di Kota Padang tu. Adakah awak mengambil pelajaran? Mata awak mencari lihat tu korban tu. Ya Allah, Rabbi, ba'a bantu korban tu.
punya mata. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga. Adakah mereka mendengarkan nasihat? Kau enggak mendengar kaji lain. Tapi panganan tak ke mahkamah. Ya, masuk telinga kanan. Kalau masuk keluar telinga kiri masih lumayan. Kau nak masuk telinga kanan, keluar di kanan balik. Ya. Tak ada yang masuk kaji itunya. Ya, cemeeh je lainnya. Itu tadi. Orang yang bantu aku insyaallah ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang lain. Itu firman Allah tu Pak Ibu sekalian. Surat Al-A'raf ayat 179. Baiklah, demikian saja Bapak sekalian dirahmati oleh Allah. Mau celiklah tagang-tagang muka Pak Ibu mencelik ambo kau gini kau. Ya, entah ke lapar atau ke bak kini kau atau tensi naik kini kau. Ya. Mudah-mudahan sehat-sehat apa Ibu menengah kaji kau, ya. Kaji kau Pak Ibu ibarat di rumah sakit ada yang namanya alat kejut. Kau oranglah koma tu maka dokter mengambil alat jadi kajian buku memang untuk mengajukan hati yang lengah semalam kau Pak. Ya. Semoga hati yang selama kau mati, yang selama kau malih ke surau, yang selama kau solat bila takana, hei, sadarlah lai. Sadarlah lai. Capek atau lambat, kondak awak yang mati, orang yang mati. Awak pasti mati. Ya, dan ingat mati awak tidak sama jo mati kambiang. Kambiang tidak ada hari hisapnya. Kambiang tidak ditanya di Allah dah. Mangawang mangka rumpui, kambiang tanya tu. Bini orang bini waang jo lai, orang pancet jo bini orang lain. Dan ditanya kambiang tu Pak Ibu sekalian. Tapi awak kau ditanya di Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita bersama. Semoga kiranya umur kita hari ini merupakan nikmat yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya umur hari ini dapat menebus dosa-dosa kita di masa yang masa lalu. Dan semoga nikmat hari ini dapat sebagai manfaat bagi kita untuk menghindarkan dosa di masa yang akan datang. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa-dosa kita bersama. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Semoga Allah satukan hati kita agar hati kita tidak terpecah belah, tidak ada pertikaian di antara kita. Tidak ada persengketaan di antara kita. Tidak ada iri dan dengki di antara hati-hati kita. Semoga kita senantiasa watawassobil haqqi watawassobil sobri. Dan semoga dengan iman dan takwa yang Allah berikan kepada kita, semoga kita menjadi pribadi yang mukmin dan mutakin. Dan semoga Masjid Syekh Burhanuddin sudah mulai rami dengan jamaah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka rindu ketika dipanggil Allah dengan seruan azan, mereka rindu ingin bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Allah singkirkan musibah bencana malapetaka dari negeri kita ini. Semoga kiranya saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, Allah ganti musibah yang mereka dapatkan. Semoga Allah kuatkan iman mereka, Allah kuatkan ketawakalan mereka, Allah kuatkan kesabaran mereka, hingga Allah berikan ganti dari musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga kita berharap negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dengan diberikan pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya pemimpin-pemimpin itu tetap ingkar akan Allah, semoga Allah musnahkan mereka semuanya dan diganti dengan pemimpin yang lebih baik daripada mereka dari ini saat ini. Demikian saja para jemaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.